Selamat malam dunia tipu-tipu. Kembali lagi nih bersama Dik-Dik Wadidaw. Awe-awe. Kali ini Dik-Dik bakal mereaction videonya dari si Neng Gelis. Aura cinta yang sedang viral ya dengan cintanya kepada Dedi. Saking cintanya nih sampai diundang dia. Kita tonton dulu videonya ya. Harapan kita sih kamu sih. Jadi saya perlukan diskusi yang kritis juga dengan kamu. Kamu juga berani berpendapat kritis juga dengan gubernur. Jadi saya anggap kamu juga sudah cukup dewasa. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan. Karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya. Sama warga-warga yang terdampak. Termasuk saya. Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke, hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Buset, seperti hewan katanya di penggusuran itu yang di Bekasi. Nggak memanusiakan manusia kata si Aura cinta. Aduh Neng, sakitu mah Pak Dedi geus bager Neng. Geus diberi uang kompensasi. Eta teh hicing di tanah negara. Aduh coba mun batur mah. Aduh geus diobrak-abrik deui meureun. Untung Pak Dedi mah bagernya. Di mana sih tidak memanusiakan manusianya, di mana Pak Didi teh gitu Neng Gelis. Aduh si Neng mah ampun dah. Kita tonton lagi nih videonya. Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya. Belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa, itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih haknya? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus dicarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Nah kan udah dikasih solusi sama Pak Didi titah ngontrak gitu. Nya mesti diberi kompensasi. Aduh iya liur, iya jadi liur. Kumaha ieu teh ampun dah. Aduh cinta. Aduh kumaha sih si cinta teh. Hayang dilope-lope sugan. Aduh ampun dah, hicing di tanah negara hayang itu iya pokoknya mah geus we atuh pasrah urang mah rakyat kumaha deui atuh nya geus dibere keringanan kebijakannya geus alhamdulillah kudu sadar dirinya. Aduh ampun aing. Lanjut lagi dah. Sudah berapa lama Pak tinggal di sana? Sekitar 20 tahun. 20 tahun? Iya. Jadi kita datang itu 2004, terus terakhir kemarin 2005 digusur. Kenapa bisa tinggal di sana Pak? Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua Bapak menyediakan tanah di sana? Ya, jadi beliau beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh ya. Oke. Yang dibeli rumahnya, ya, tapi nggak ada surat? Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Surat pengairan. Ada katanya surat, cuman surat dari pengairan.
Nggak saya beli kalina jin sertifikatkeun tak kali sekalian jeung langit sertifikatkeun. Aduh, ampun. Legowo we atuh legowo nya. Aduh, ieu mah aduh. Kumaha ieu mah rakyat teh. Pada dige pusing merenya nguruskeun rakyat teh kieu. Rupa-rupa pokona mah. Aduh, Dokter Richard Lee ge nu ngawawancarana geus pusing eta jigana. Aduh. Pertama kali bisa ketemu dengan Kang Deddy itu karena apa, Pak? Karena diundang masalah penggusuran untuk mendapatkan dana kompensasi dengan satu syarat, Aura harus ikut. Jadi Kenapa? setelah saya viral dulu, saya viral baru ke notis. Oh, oke. Oh, yang Sebelumnya, video yang iya, kamu iya, duduk betul, di betul. tempat. Iya. Ya, Di mana itu kamu duduk itu? Di bangunan saya. Fondasi bangunan rumah saya udah hancur lah. Oh, itu fondasi bangunannya sudah dihancurin. Udah, itu kan hari keempat. Hari keempat rumah digusur. Oh, itu video kamu buat di kehancuran puing-puing Iya, tersebut. betul. Jadi diundang karena ada penggusuran Iya. tersebut, tapi Aura harus hadir. harus hadir. Oke. Lalu? Iya, kita hadir di sana. Kebetulan dari masyarakat setempat itu sudah hadir sekitar 3 jam lebih. Tetapi beliau belum bisa menemui masyarakat sebelum Aura hadir. Oke. Jadi Ditunggu ya jadi ya? Ditunggu ya. Nah setelah sampai sana baru kita dipersilakan masuk untuk mendapatkan dana kompensasi. Sebelum kita mendapatkan dana kompensasi, di situ kan ada pertemuan membicarakan tentang Pak Deddy tertarik dengan video pertama itu. Tetapi beliau lebih tertarik ke makalah wisuda. Oke. Pak, saya pengen tanya tadi Bapak bilang tadi sebelum dikasih dana kompensasi. Tadi katanya tidak ada kompensasi. Nah, ditanya Dokter Richard Lee, katanya tadi nggak ada uang kompensasi. Tapi Bapak ngomongnya diberi duit kompensasi. Kumaha sih, aduh liar ya. Coba kurang dengekeun deui. Iya, memang tidak ada dana kompensasi. Jadi dana kompensasi ini diberikan setelah beliau, maaf ya, mungkin ke notis videonya si Aura. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Atuh lumayan tuh 10 juta diberi dana kompensasi. Coba kalau dulu Pak Deddy ngomong misalnya ngontrak, bayar kontrakan dari dulu tuh selama nempatin tempat itu 20 tahun misalnya. Kali sabulan gope geus lumayan eta coba mun misalkan dititah mayar. Ieu mah hicing di tanah negara geus gratis deh, geus diberi kompensasi. Aduh kuduna mah bersyukur atuh ieu teh. Kumaha sih? Aduh, liar ieu mah. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Belum katanya 10 juta nggak cukup kata cinta Aura tuh, Aura cinta. Aduh, hayang baraha tuh Neng diberi artosna. 10 juta kurang kene. Ampun aingnya. Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Terus tiba-tiba kenapa ujung-ujungnya jadi ke wisuda? Kan kita ngomongin penggusuran. Nah, itu. Gak tahu juga ya, soalnya waktu datang ke sana, aku juga udah siapin diri untuk ngebahas masalah wisuda. Topiknya kan itu ya, wisuda penggusuran, maaf, salah. Nah, udah siap nih buat bahas topik penggusuran. Tiba-tiba di sana beliau ngebahas topik wisuda, mungkin tertarik sama pembahasan wisuda yang lagi berjalan, yang lagi mau berjalan mungkin. Oke, kamu kan sudah wisuda kan? Udah, Oke, tiba-tiba kenapa bahas itu? Nggak tahu. mungkin spontan ya jawaban saya waktu itu ya. Oke, apa permasalahannya? Beliau bilang apa? Beliau menghilangkan wisuda ya? Iya, pada waktu itu. betul. Terus kenapa kamu keberatan? Nah, ini yang ngebahas tentang wisuda nih dari Aura Cinta.
Karena menurut saya pribadi juga ya, adik saya kan juga mau lulus biar ngerasain wisuda ya setidaknya ya. Terus masyarakat itu kan lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja gitu. Oke. Jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu. Tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Gitu. Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. 1 juta pun kamu keberatan? Ya. Terus kenapa harus ada wisuda? Tapi nang dukung wisuda, tapi giliran ditambah 1 juta, keberatan katanya. Kumaha ieu teh. Jadi makin liar wae, ieu teh pembahasanna ampun dah. Nah, itu video dari Aura Cinta yang sedang diwawancara sama Dr. Richard Lee. Ini kita dengerin lagi nih pendapat dari teteh-teteh ya. Jang Aura Cinta. Masalah aura cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut, guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si Aura Cinta itu? Lu lihat rambut gua sampai berantakan gini saking peningnya gua dengerin tuh podcast. Gua nggak ngerti lagi, kayaknya kata gua ini emang si Aura ini berani gitu. Dia tuh ngomong berani, berpendapat berani gitu. Tapi makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak lu tuh nggak paham apa-apa, Neng. Dari Neng Ora gue belajar ya, berani berbicara itu bukan berarti Anda cerdas. Gue mau tanya deh, ini si Neng Ora tuh mau nyerah di episode berapa sih? Gue udah enek banget gitu, udah kayak dongkol banget gitu. Dia tuh mau udahan di episode berapa? Kata gue Neng Oranya nggak salah. Yang salah itu acara-acara yang undang dia, malah makin blunder. Gue ngontenin dia juga salah, gue juga salah gara-gara ngontenin dia. Tapi gue udah gedek. Neng Ora ya, sekali lagi nih, Ane kasih tahu, Aye kasih tahu, Neng, itu tanah bukan tanah milik lu, bukan tanah milik orang tua lu. Bukan tanah milik mertua lu, itu tanah milik negara, Neng, negara. Public speakingnya dia udah bagus banget itu di podcastnya Dr. Richard. Sama seperti public speaking dia waktu bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Public speakingnya bagus, kalimatnya bagus, penataan bahasanya bagus. Ya, sekarang attitude-nya juga udah lebih mending gitu ya. Mimik wajahnya juga udah lebih kalem gitu, lebih sopan gitu ya. Tapi isinya kosong, tetep aja, Neng. Di podcast tersebut ada ya Dr. Richard itu nanya, kamu gak mikir gitu? Terus si Ora jawab gini, enggak. Yah elah kata gua, lu simpulin sendiri deh ya. Dia berbicara lantang, berani, bebas gitu ya. Gue tahu bebas berpendapat gitu ya, sampai belibet kan ini gue ngomong. Tapi lu aja nggak pakai mikir, pola pikirnya kurang. Gimana atuh, Neng? Udah gitu di podcast itu si Neng Ora minta kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Ditanya sama Dr. Richard. Ya kompensasi dalam bentuk bangunan gitu. Paling nggak ada bangunan untuk memindahkan barang. Lah, Neng, lu udah ngebangun, bukan lu, orang tua lu atau mertuanya orang tua lu udah ngebangun rumah di atas tanah pemerintah. Sekarang Ngana minta kompensasi bangunan, Neng. Menurut Ngana aja, Neng, kata gua mah, lihai dalam berbicara tapi tidak dengan isinya. Sekali lagi gue kasih tahu ya, Neng Ora ya, gue berharap ini konten gue terakhir buat lu, Neng, ya. Itu tanah bukan punya lu, bukan punya pribadi, bukan punya mak bapak lu, bukan punya mertua mak bapak lu. Sekali lagi gue tegaskan ya, Neng, itu tanah negara, tanah pemerintah itu, Neng. Lu boleh, Neng, minta ganti rugi. Mak bapak lu boleh minta ganti rugi kalau itu tanah lu pribadi, kalau itu milik pribadi. SHM ada suratnya, ada sertifikatnya begitu, Neng. Terus kata gue gini ya, Neng ya, lu kan udah dikasih duit tuh 10 jetong sama KDM, sama Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Udah stop koar-koarnya, atau lu balikin duitnya ya, biar bisa enak koar-koarnya. Lu kalau begini jadi kelihatan kayak orang kagak tahu diri, tahu nggak lu? Lu 10 jutanya lu embat ya, 10 jutanya lu embat nih ya. Habis itu lu masih ngomongin permasalahan itu. Udah. Terus di podcast lu sama Dr. Richard, lu ngajarin Kang Deddy turun dulu ke lapangan biar tahu kondisinya, biar tahu situasinya, makanya turun ke lapangan. Neng Ora ya, Kang Deddy Mulyadi itu hidup jauh lebih dulu daripada lu. Dia lebih ngerti soal lapangan daripada lu, ya. Bocah 1 juta doang. Masalah terjun ke lapangan, Kang Deddy Mulyadi lebih jago daripada ente. Masalah terjun ke lapangan, Kang Deddy Mulyadi udah lebih dulu daripada ente. Udah bertahun-tahun yang lalu, ya. Beliau itu, Kang Deddy Mulyadi, turun ke lapangan. Udah gitu lu juga ngomong, kan bisa musyawarah dulu sama rakyat yang ada di sana, sama penduduk yang di sana segala macam. Neng Ora ibarat kata gini ya, lu punya barang nih ya, lu punya barang, lu pinjemin barang lu ke orang lain, terus begitu mau lu ambil barang lu, dia orang minta musyawarah, padahal itu barang lu. Menurut lu masuk akal gak? Hah? Ibarat kata itu barang lu yang mau lu minta balik gitu ya. Lu minjemin barang ke dia, terus lu mau minta balik barang lu nih, terus dia minta kompensasi. Hah? Kan itu barang lu. Udah Neng Ora, capek gue ya. Akhir-akhir ini konten gue emosional banget, heran.
Oke, itu segitu tadi video dari Dik Dik. Anggap aja ini mah hiburan ya. Pokoknya hampura lamun anu kasinggung dina perkataan-perkataan Dik Dik hampura badag pokok namanya. Dik Dik mah di dia cuman hayang ngahibur wae pokok namanya, sakieu ayana pokok namanya. Hatur nuhun sadayana anu entos ngalek and ngasubrek. Terima kasih banyak pokoknya mah supportnya. Makasih pokoknya ya. Tetap waras pokoknya mahnya. Tetap tersenyum pokoknya mah. Ulah loba pikiran ya. Besi stres. Oke, sakitu wae. Sampurasun, hampura badag.